al-Musannif al-Imam Syahya bin Syarifuddin An-Nawawi nafa'anallahu bi ulumihim fid dharain amin. Hadis nomor berapa? Kemarin hadis nomor berapa? Nggak tahu. Tuh ada yang nulis, Mbak. Hadis nomor 5 ya. Hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu, hadis yang kelima. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin berarti adalah ibunya daripada orang-orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu adalah umminya Abdullah atau ibunya daripada Abdullah. Yaitu adalah Aisyah radhiyallahu anha atau Sayyidah Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan barang siapa yang memperbarui atau melakukan suatu hal yang baru di dalam amalan kita, di dalam perbuatan kita, maka itu ditolak. Ya. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam amalan kita, maka itu ditolak. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Muslim, dan di dalam riwayatnya Imam Muslim ada tambahan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Banding panbayan. Barang siapa yang melakukan amalan yang mana amalan itu bukan dari agama Muslim atau misalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itu ditolak. Ya, maka itu ditolak. Oke, singkat saja. Ya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya segala sesuatu yang baru itu bukan dari datangnya dari Nabi, maka itu hukumnya adalah ditolak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ahlun min ahlil bid'ah, ya, melakukan suatu perkara yang sifatnya bid'ah. Apa itu yang dimaksud dengan bid'ah? Bid'ah itu kalau misalkan kita definisikan secara bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang baru, ya, segala sesuatu yang baru yang tidak pernah disyariatkan oleh agama. Ya. Segala sesuatu yang baru yang tidak pernah disyariatkan oleh agama. Adapun nanti pembagiannya itu kalau menurut Imam Syafi'i atau Syafi'iyah itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah bid'ah hasanah dan bid'ah yang dolalah. Ya, ada bid'ah yang hasanah dan ada yang bid'ah dolalah. Kalau yang bid'ah hasanah berarti adalah bid'ah yang sifatnya baik. Kalau bid'ah yang dolalah adalah bid'ah yang sifatnya sesat. Maka nanti terbagi menjadi hukumnya. Ada yang bid'ah boleh dilakukan dan ada bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bid'ah itu sendiri? Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Baru itu berarti belum pernah ada. Karena kalau udah pernah ada berarti bukan sesuatu yang baru. Yang dimana sesuatunya ini adalah diciptakan bukan berdasarkan syariat, ya? Bukan berdasarkan syariat. Contohnya apa? Contohnya semisal kayak sholat atau misalkan puasa
terus apa lagi ya, puasa, zakat, haji, segala macamnya. Nah itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh syariat. Maka contoh yang paling nyata tentang masalah bid'ah adalah ketika seseorang itu melaksanakan yang namanya ibadah. Kemarin pernah saya jelaskan, hukum asal ibadah itu adalah hukum asal ibadah adalah hukum asal ibadah adalah apa? Hukum asal ibadah? Hah? Hukum asal ibadah adalah ada 5. Pilih: wajib, haram, mubah, sunnah, makruh. Wajib. Hah? Wajib. Hukum asal ibadah adalah Wajib. haram. Ya. Hukum asal ibadah adalah haram. Ya. Bingung? Hukum asal ibadah adalah haram. Ya. Hukum asal ibadah adalah Haram. Ingat, ini kalimatnya adalah hukum asal. Kalau hukum asal berarti hukum asal muasalnya. Adapun kalau misalkan ibadah itu ada dalil secara syariah, kayak seumpama sholat 5 waktu, ya. Nah, seumpama atau misalkan puasa, atau misalkan aqimus sholah, seumpama kan kalimatnya untuk sholat. Terus kalau puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Terus tentang masalah haji juga disyariatkannya. Maka hukum ibadahnya menjadi wajib. Kenapa? Karena ada dalil syariatnya, dalil syariahnya, ya. Karena ada dalil syariahnya. Makanya sholat itu hukumnya menjadi wajib. Itu pun sholatnya ditentukan. Yang wajib cuma lah sholat 5 waktu. Puasa yang wajib cuma lah puasa Ramadan. Haji yang wajib hanyalah ketika mampu. Ada batasannya, ya. Ada batasannya. Tapi kalau misalkan kita akan merujuk kepada hukum asal, ibadah itu hukumnya haram. Kenapa? Kalau tidak ada dalil yang mewajibkan ataupun menganjurkannya, maka hukumnya menjadi haram. Karena nanti bisa menjadi sesuatu yang sia-sia. Sekarang gini, ibadah itu niatnya buat siapa? Buat Allah. Buat Allah. Buat Allah. Karena kalau dalam segala sesuatu niat dalam ibadah itu pasti ada kalimat lillahi ta'ala. Sesuatu. Jadi asal usul ibadah itu niatnya karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpama ibadah ini hukumnya tidak haram, maka nanti banyak orang yang mengada-ngada di dalam ibadah. Contoh, saya membunuh orang kafir dengan niat lillahi ta'ala. Benar apa salah? Benar apa salah? Kalau seumpama saya membunuh orang kafir nih, nggak ada salah, nggak ada apa, nggak ada sabab, nggak ada musabab. Tiba-tiba ada orang dia kafir saya bunuh nih. Terus niatnya dalam arti lillahi ta'ala, salah apa benar? Salah. Hah? Salah apa benar? Hah? Salah apa benar? Salah. Masa jawab ini aja kan? Salah. Salah apa benar? Salah. Hah? Salah. Ya, tentunya salah ya. Kalau kita membunuh orang kafir itu kalau nggak ada sabab musababnya, cuma niatnya lillahi ta'ala aja, tergantung daripada diri kita, ya berarti itu adalah suatu Kesalahan. Nah kalau misalkan ibadah hukum asalnya itu wajib, nanti takutnya orang itu mengide-ngide atau mengada-ngada di dalam suatu ibadah. Contoh, sholat itu kalau dalam bahasa itu adalah doa, atau kadang dalam bahasa tasawuf itu dikiatkan tentang masalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti sholat adalah mengingat Allah. Bagaimana kalau misalnya semua saya nggak sholat, tapi saya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak sholat tapi ingat Allah. Sedangkan biasanya orang-orang tuh mengatakan bahwasanya yang namanya sholat adalah mengingat Allah. Lalu bagaimana kalau kita ingat Allah tapi nggak pernah sholat 5 waktu? Salah apa benar? Salah. Salah. Tapi secara konsep itu benar. Secara konsep ya, secara konsep. Makanya kalau misalkan ibadah tadi hukum asalnya wajib, maka orang yang mengingat Allah
tanpa perlu melaksanakan sholat itu sudah benar. Ya, kenapa? Karena dia merepresentasikan sholat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, paham nggak? Paham. Belum paham? Paham. Paham? Paham beneran atau paham? Bohongan? Masa orang Paham. Ntar keluar itu lagi lupa lagi. Jadi maksudnya di sini adalah menahdas adalah membuat sesuatu yang baru yang sifatnya itu tidak pernah diajarkan. Jadi gini ya, konsep ibadah itu tidak boleh dilakukan, haram dilakukan kecuali ada Dalilnya. kecuali ada syariatnya. Ya. Maka nanti kalau misalkan kayak tadi tuh semua ada orang ada nih ya. Saya niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara saya bunuh diri pakai bom Bali apa itu yang bom di Bali ya, bom pakai bom diri, ngebom orang-orang kafir yang targetnya nggak jelas atau segala macam, niatnya lillahi ta'ala supaya nanti di surga ketemu sama bidadari segala macamnya, itu salah ya. Itu mengada. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan oleh syariat. Ya. Jadi dia mengada-ngada, niatnya buat ibadah, maka hukumnya tidak boleh. Paham ya sampai sini ya? Nah, itu ya nggak apa-apa, yang penting paham dulu aja. Masalah nanti mengerti atau enggak ya itu tergantung amal dan perbuatan. Karena yang bikin banyak lupa itu bukan usia, bukan juga daripada yang namanya umur kita, bukan. Tetapi banyaknya lupa itu paling sering terjadi dikarenakan karena kebanyakan maksiat. Itu di dalam kitab Taklimul Muta'alim itu telah dijelasin ya. Ya memang usia berpengaruh, tapi itu bukan yang paling nomor satu. Nomor satu itu adalah karena kebanyakan maksiat. Oke lanjut ya. Jadi amalan-amalan yang sifatnya mengada-ngada lalu digantung-gantungkan karena lillahi ta'ala apa segala macamnya itu bakal tertolak, itu bakal ditolak atau hukumnya menjadi tidak sah. Seumpama ibu ya tadi kayak tadi niat apa ya, seumpama mau mukulin orang lain tanpa sabar, niatnya karena orang itu banyak salahnya atau orangnya itu banyak bikin kita marah atau segala macam, terus niatnya karena untuk ibadah, untuk lillahi ta'ala, karena orang-orang seperti itu dibenci sama Allah, makanya saya pukulin segala macamnya, maka itu hukumnya tidak sah, tidak dibenarkan. Nah, terus bagaimana kalau misalkan tentang masalah bid'ah yang kayak ada tahlil atau misalkan apa namanya ziarah kubur, terus apa lagi suka bid'ah maulid suka dibid'ah-bid'ahkan apa segala macamnya. Nah itu kembali ke referensi daripada subnya masing-masing. Seumpama kayak misalkan tahlilan itu sendiri, tahlilan, at-tahlil. Tahlil itu artinya apa? Tahlil artinya apa? Hah? Tahlil orang mati. Kalau nggak mati berarti nggak ditahlilin. Tahlil artinya apa? Menyebut nama Allah kali. Nih saya kasih clue, apa clue itu apa? Ciri-ciri atau misalkan ini. Kisi-kisi. Takbir itu Allahu Akbar. Tahmid itu Alhamdulillah. Tahlil La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gampang kan? Nah, sedangkan dalam syariat sendiri tidak dia dalam hadis Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan bahwasanya man qala la ilaha illallah fadkhulal jannah. Kalau misalkan orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah atau tahlil itu sendiri, ya udah dia pasti sudah masuk daripada Islam itu sendiri. Atau misalkan dia bakal masuk ke dalam surga. Kira-kira tahlil disyariatkan atau enggak? Syariatkan. Disyariatkan. Kenapa bisa jadi bid'ah? Tuh ya. Itulah ya. Berarti ya memang sudah tahlil itu apa? Tahlil membaca la ilaha illallah. Seperti itu. Terus apa lagi maulid? Maulid itu biasanya apa sih? Baca apa sih? Sholawat. Ya, sholawat sudah jelas la innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi.
Selain sholawat apa lagi? Membaca kisah Rasul. Rasul ya kan. Misalkan apa apa namanya? Ibunya Ila yang nihayakitan wadajatil malaikatu tahdilan wa tamjidan wa istighfar. Itu kan kayak kalimat-kalimat itu kan yang menunjukkan itu adalah ketika Nabi dalam keadaan dilahirkan itu dalam keadaan sujud terus tiba-tiba ya mengucapkan tahlil dan tahmid segala macamnya itu kan berarti kan menceritakan tentang kisah-kisah Nabi. Sedangkan Al-Quran sendiri itu sering sekali menceritakan kisah-kisah Nabi. dan bahkan kita itu disuruh mencari ibrah dalam suatu kisah atau cerita dalam suatu cerita muslihat. Nah kira-kira itu kita apa bukan? Ketika kita menceritakan kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah orang yang baik, kisah-kisah para wali atau misalkan bahkan itu adalah kisahnya para Nabi. Kita atau tidak? Tidak. Tidak kan? Lalu kenapa dibintah-bintahkan? Nah ini adalah sesuatu yang sebenarnya kalau orang mau nyalah itu nggak bisa salah, nggak salah, ya. Kita jangan ngomongin masalah konteks dalilnya dulu dah, dalilnya tahlil apa segala macam. Kita ngomongin masalah apa yang dilakukannya dulu deh. Itu salah apa enggak? Kalau misalkan memang tidak salah, kenapa dibintah-bintahkan? Bukan masalah salah atau benar, bintah atau enggaknya dulu gitu. Konteks bintahnya aja nggak bisa dibintahkan, apalagi jadi salah gitu, ya. Makanya jangan ngomongin salah atau benar dulu, tapi kita ngomongin bintah dulu apa enggak gitu. Kalau misalkan memang itu bintah ya gimana, kalau nggak bintah ya gimana. Sedangkan ini saja kalau tahlil aja memang disyariatkan, membaca maulid juga atau sholawat juga disyariatkan. Terus bagaimana kita bisa membintahkan? Bagaimana itu bisa menyalahkan hal-hal tersebut? Tuh ya. Jadi harus dengan Ilmu. Oke, pertanyaan aja untuk jawab